Was looking for this day to meet the players. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Timnas Malaysia malah ditimpa masalah serius ini soal pelatih dan presiden federasinya. Pernyataan kelas pelatih Persija Jakarta soal pemainnya dipanggil Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Pengakuan bangga gelandang timnas usai perpanjang kontrak di klubnya meskipun jarang dimainkan, begini katanya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Bikin kaget, Malaysia malah diterpa kabar buruk dan tiba-tiba ditinggal 2 orang penting di Timnas Malaysia. Bak petir di siang bolong menyambar negeri jiran, Pau Marti tiba-tiba umumkan tinggalkan Timnas Malaysia kurang dari sepekan ASEAN Cup 2024 dimulai. Pau Marti Vicente tiba-tiba mengumumkan akan meninggalkan Timnas Malaysia jelang dimulainya ASEAN Cup 2024 tepatnya pada Kamis, 5 Desember 2024. Hal ini cukup mengejutkan tetapi sudah dapat ditebak sebelumnya. Meski begitu, Pau Marti akan lebih dulu memimpin Malaysia di ASEAN Cup 2024. Menurut pelatih berusia 41 tahun itu, ASEAN Cup merupakan pekerjaan terakhirnya sebelum jajaran kepelatihan baru. Timnas Malaysia dilantik pada 2025. Penunjukan jajaran kepelatihan baru menjadi bagian dari restrukturisasi manajemen skuad Harimau Malaya dalam menatap kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan restrukturisasi manajemen skuad tim nasional tersebut diambil menyusul komunikasi dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Pau Marti pun hanya bisa menerima kenyataan. Kualitasnya memang banyak yang meragukan sejak ditunjuk sebagai pengganti Kim Pan-gon. Bahkan di saat Pau Marti sudah menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Malaysia, santer dikabarkan FAM ingin merekrut Park Hang-seo. Sejumlah tokoh FAM pun tak ragu menyebut jika Park Hang-seo merupakan pelatih ideal bagi Harimau Malaya dan federasi tak segan mengeluarkan gaji tinggi. Sebagai bagian dari restrukturisasi ini, pelatih kepala dan susunan pelatih Harimau Malaya yang baru akan ditunjuk untuk kualifikasi Piala Asia 2027 mulai tahun depan. Selanjutnya, saya dan staf pelatih akan mengakhiri pengabdian kami bersama skuad Harimau Malaya di akhir kampanye Mitsubishi Electric ASEAN Cup, kata Pau Marti. Di sisi lain, Hamidin secara resmi menyatakan tidak memperpanjang jabatan Presiden FAM pada Rabu, 4 ke 12. Kongres FAM akan digelar pada Februari 2025 mendatang guna memilih presiden dan kepengurusan baru periode 2025 sampai 2029. Dengan begitu, FAM akan memiliki presiden baru. Nama Tunku Ismail yang juga pemilik klub Johor Darul Ta'zim JDT disebut sebagai calon yang tepat memimpin FAM.FAM, bukan lembaga baru bagi Tunku Ismail yang akrab disapa TMJ, Tunku Mahkota Johor. Pada 2017 TMJ terpilih sebagai presiden FAM, namun mengundurkan diri pada 2018 setelah prestasi Timnas Malaysia jeblok. Akan tetapi setelah berhasil menjadikan JDT sebagai klub terbaik di Asia Tenggara, nama TMJ kembali mengemuka memimpin FAM menggantikan Hamidin. Respect. Pelatih Persija bongkar alasan tak panggil pulang pemainnya di Timnas Indonesia jelang main di ASEAN Cup 2024. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena memiliki alasan tersendiri tidak memanggil pulang pemainnya dari pemusatan latihan Timnas Indonesia. Sebelumnya, skuad Garuda sempat menggelar pemusatan latihan hingga Kamis, 5 Desember 2024. Beberapa tim memilih menahan pemainnya agar mereka bisa fokus di Liga 1. Hal ini karena pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong adalah sosok kunci di klubnya. Persija bahkan mengirim 3 pemain yakni Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, dan Donitri ke timnas. 3 pemain tersebut cukup mendapatkan menit bermain bersama Macan Kemayoran. Mereka dikabarkan akan segera berangkat ke Myanmar untuk menjalani laga perdana ASEAN Cup 2024. Carlos Pena menjelaskan bahwa dia memang sengaja memilih tindakan tersebut. Dia ingin 3 pemainnya agar fokus di timnas dan bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Apalagi,
Ini adalah panggilan negara, dan dia menghormati keputusan tersebut. Tidak ada. Pemain kami yang ada di timnas tetap berada di pemusatan latihan bersama timnas, kata Carlos Pena. Pelatih asal Spanyol tersebut memang sudah mempersiapkan rencana cadangan saat 3 pemainnya harus absen. Ini merupakan konsekuensi meski ASEAN Cup 2024 tidak masuk dalam agenda FIFA. 3 nama yang absen sudah diantisipasi dengan baik oleh Macan Kemayoran. Saya sudah tahu sebelum Desember ini bahwa kami akan kehilangan Ferrari, Hanan, dan Doni, ujarnya. Pena cukup percaya diri dengan skuad yang ada saat ini. Dia optimis mereka bisa mendapatkan hasil maksimal saat melawan Semen Padang pada Jumat, 6 Desember. Menurutnya, semua pemain dalam ambisi tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal di laga ini. Apalagi, pekan lalu Macan Kemayoran harus menerima kekalahan saat menghadapi Persebaya Surabaya. Persija saat ini berada di posisi kelima klasemen dan membawa misi untuk terus bersaing di papan klasemen. Saya menerima hal itu dan percaya dengan semua pemain yang ada saat ini di tim. Kami punya kualitas yang cukup untuk bisa menang melawan Semen Padang, ujarnya. Betah di klubnya. Gelandang timnas Indonesia langsung tuh ngomong gini usai dirinya perpanjang kontrak dengan klubnya di Liga Eredivisie. Klub Eredivisie PEC Zwolle resmi memperpanjang kontrak pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders. PEC Zwolle memberi kontrak baru untuk Eliano Reijnders hingga musim panas 2027. Pemain 24 tahun itu mendapatkan kontrak pertama di PEC Zwolle pada 2018 saat 17 tahun. Eliano Reijnders mengaku nyaman berada di klub yang membesarkannya itu. PEC Zwolle adalah klub saya. Saya merasa betah di sini dan saya menikmatinya, kata Eliano Reijnders. Dalam beberapa tahun mendatang, saya akan terus terlihat mengenakan seragam biru dan putih kami yang indah dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tim di lapangan dan menghibur para pendukung yang selalu mendukung kami, ujarnya. Eliano Reijnders adalah pemain jebolan Akademi PEC Zwolle. Ia sempat dipinjamkan ke FC Utrecht U21, kemudian kembali ke PEC Zwolle pada 2023 di tim senior. Pemain yang sudah bermain 98 pertandingan untuk PEC Zwolle itu dinilai sebagai pemain yang menarik karena bisa bermain di sejumlah posisi. Eliano adalah anak klub. Ia dapat ditempatkan di beberapa posisi dan itu membuatnya menjadi pemain yang sangat menarik, kata Direktur Teknik Jerry Hamstra. Saya senang kami juga dapat memanggil Eliano untuk 2 musim mendatang. Sementara itu, Eliano Reijnders sudah mendapatkan debu di timnas Indonesia saat melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia tak masuk skuad saat timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang. Eliano Reijnders kembali masuk skuad saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November lalu. Akan tetapi ia hanya berada di bangku cadangan.